Assalamualaikum Pak Juwaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi begini Pak Ju. Kemarin kita sudah sempat ngobrol bahwa kita besok hari Jumat akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Ya. Tahap-tahapnya adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum observasi, maka kita sekarang ini ada di tahap pra-observasi. Jadi kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Juwaini. Begitu ya Pak? Ya. Jadi saya sampaikan dulu bahwa tujuan supervisi akademik itu adalah agar nanti kualitas proses pembelajaran itu dapat kita tingkatkan kualitasnya, seperti itu harapannya ya Pak, semoga bisa tercapai itu nanti. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses pembelajaran atau observasi nanti itu adalah ya mungkin nanti terkait materi, kemudian tujuan pembelajaran. Nah namun sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Pak Juwaini ketika saya hubungi untuk kami supervisi begitu Pak, perasaannya seperti apa? Apakah tidak senang atau bahagia atau bagaimana begitu? Baik, tentang supervisi dari teman sejawat, bagi saya sebuah keadaan yang membahagiakan. Jadi saya itu senang ketika disupervisi atau dipantau bagaimana kegiatan belajar saya di kelas dengan para siswa, sehingga dapat diketahui nanti setidaknya kelebihan-kelebihan, nilai-nilai positif yang bisa saya miliki. Kemudian juga nanti juga dapat diketahui juga kelemahan-kelemahan dalam saya menyampaikan pembelajaran itu. Nah, dari beberapa kelebihan tentu itu saya syukuri, kemudian akan saya tingkatkan. Kemudian dari kekurangan ini sebuah evaluasi buat saya, dan insya Allah nanti saya tingkatkan. Jadi sifatnya justru ini positif, membuat saya senang dan positif. Alhamdulillah. Ya memang itu yang kami harapkan dari supervisi akademik ya. Kami diterima dengan baik, dengan harapan bahwa nanti kemudian kualitas pembelajaran menjadi meningkat. Yang tentunya siswa kita, murid kita juga akan menjadi lebih bisa, prestasinya menjadi naik gitu loh Pak, hasil belajarnya menjadi meningkat gitu. Kemudian untuk besok kelas apa yang akan dipakai untuk observasi Pak? Kelas berapa? Untuk kelas yang akan kita observasi nanti, kebetulan saya mengajar di kelas 10. Iya, kelas 10. Maka nanti di kelas 10 itu kita akan bertemu dengan mata pelajaran yang dasar, mata pelajarannya dasar teknik elektronika. Kemudian materinya adalah? Materinya nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran nanti para siswa saya harapkan untuk bisa, saya inginkan ya, peserta didik untuk menguasai materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan CP-nya, sesuai dengan capaian pembelajarannya dalam kurikulum. Yaitu yang capaian pembelajaran untuk bisa itu para siswa dapat mengenal yang namanya gerbang logika. Dasar gerbang logika tentang dasar. Apa itu Pak? Di dalamnya nanti para siswa itu akan kita kenalkan bagaimana karakteristik dari gerbang logika dasar yang ada di dalam sebuah IC. Jadi nanti IC itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan gerbang yang ada di dalamnya. Pak. Ini hal baru buat saya karena saya tidak begitu memahami tentang mapel lain yang agak agak tinggi gitu ya untuk elektronika. Oke Pak. Kemudian tujuan dari siswa harus belajar itu tadi adalah supaya siswa dapat apa gitu Pak? Jadi ini sama dengan saya menanyakan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran ini sehingga para siswa nanti dengan pengenalan
dasar elektronika pada bidang IC dan gerbang-gerbang ini para siswa nanti dapat mengetahui latar belakang mengapa diciptakannya sebuah IC yang ada di dalam komputer itu, yang ada di dalam perangkat elektronika, dan yang paling prinsip tahu cara kerja di dalamnya. Jadi tidak hanya tahu secara fisik, tapi tahu cara kerja di dalamnya, bagaimana karakteristik tiap gerbang itu bekerja, sehingga peserta didik tidak hanya memahami luarnya, tapi juga memahami di dalamnya. Oh iya Pak, iya. Jadi tadi ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Namun yang utama yang ingin dikembangkan pada diri murid adalah bahwa siswa dapat. Oke. Untuk yang harus dikembangkan pada diri siswa itu adalah menguasai. Jadi siswa itu menguasai yang namanya komponen-komponen elektronika itu, menguasai karakteristiknya. Jadi yang harus dikembangkan itu tidak hanya keilmuannya bisa paham tentang bagaimana komponen itu, tapi juga nanti anak peserta didik juga bisa pula mempresentasikan, karena nanti biasanya kemampuan mempresentasikan elektronika dasar ini menjadi barometer ketika nanti dia tanya jawab wawancara ketika mau kerja. Jadi setidaknya paham komponen ini dan bisa mempresentasikan, syukur bisa mencontohkan ini barangnya ya. Kemudian nanti rangkaian dalamnya secara logik seperti ini. Jadi tahu secara fisik, kemudian tahu di dalamnya, dan bisa mempresentasikan pada orang lain, bisa menjelaskan kepada orang lain. Itu dari peserta didik. Lah kalau dari Pak Juwaini sendiri yang ingin dikembangkan ketika dalam proses pembelajaran itu apa Pak? Yang ingin ditingkatkan lagi gitu Pak mungkin? Nah, di sini untuk bagi guru ya. Dalam menyampaikan materi yang cukup rumit seperti ini. Nah, ini guru juga harus bisa membuat media pembelajaran yang mudah dicerna oleh para siswa. Jadi nanti karena rumitnya materi itu, kita jauh-jauh hari udah harus mempersiapkan media pembelajaran yang tidak hanya PowerPoint, tetapi harus juga disertai dengan video-video pembelajaran yang nanti kita bisa cantumkan linknya dalam PowerPoint itu. Jadi intinya yang ingin dikembangkan adalah kreativitas dan inovasi dari guru gitu ya, untuk memvariasi media yang disampaikan kepada siswa. Dan sehingga kemudian lebih mudah. Itu tadi medianya. Kemudian juga ketika proses pembelajaran, karena biasanya ketika siswa belajar dengan materi yang berat, itu banyak yang ngantuk. Nah, bagaimana supaya pembelajaran itu tidak ngantuk, para siswa tetap bersemangat gigih gitu ya, dalam frekuensi belajar yang sebenarnya. Maka nanti para siswa kita ajak untuk berdiskusi. Jadi guru di sini nanti mengembangkan diskusi yang menarik bagaimana. Jadi ini harus dimotori oleh guru itu. Jadi harus dibuat lahan diskusi. Luar biasa sekali Pak Juwaini tentang apa yang ingin Pak Juwaini kembangkan di pembelajarannya akan Pak Juwaini laksanakan nanti. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu nanti strategi apa yang akan Pak Juwaini ambil supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal? Untuk tujuan pembelajaran kita supaya tercapai maksimal, kita harus memanage ya. Jadi dalam proses manajemen pembelajaran kita biasanya membuat perencanaan pembelajaran gitu ya, membuat administrasi pembelajaran, atau menyusun perangkat-perangkat pembelajaran, karena perangkat pembelajaran guru itu tidak cukup hanya kurikulum tidak cukup hanya CP atau ATP ya, RPP tidak cukup itu, tapi guru nanti juga harus dapat memberikan contoh. Jadi
ketika presentasi di depan kelas, guru juga harus bisa memberikan contoh dan selain mempresentasikan bisa memberikan contoh, inilah alatnya, rangkaian dalamnya seperti ini, analisis gerbang dasarnya nanti seperti ini. Itu memberikan contoh. Yang ketiga juga kita harus juga menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD itu harus kita siapkan dulu sehingga kita tidak perlu mendadak bikin gitu ya. Tapi kita dengan LKPD yang sudah kita siapkan itu kita memang sudah punya skenario. Bahasa kerennya skenario gitu. Langkah-langkahnya sudah pasti dan jelas gitu. LKPD nanti ada dua, satu LKPD secara individual yang nanti akan kita berikan pada para siswa. Jadi ada tanggung jawab individu siswa. Kemudian LKPD yang kedua adalah LKPD yang nanti bersifat kelompok. Karena nanti dalam diskusi nanti ada lembar sendiri yang digarap secara kelompok. Saya kira itu. Luar biasa sekali strategi yang akan diambil untuk persiapan tahap observasi dan yang akan dilibatkan Pak. Nanti untuk persiapan perangkat yang akan digunakan oleh Pak Juwaini itu nanti siapa yang akan dilibatkan dan apa yang akan disiapkan? Baik, untuk perangkat pembelajaran yang saya siapkan ya memang harus mengacu beberapa instruksi dari atas. Yang pertama dari SK Kepala Sekolah, itu kita di dalam SK ada mata pelajaran kita, ada nama kita di situ. Kemudian nanti juga setelah membuat rencana pembelajaran itu biasanya dikonsultasikan dulu dengan kurikulum. Pihak kurikulum memberikan ACC yang nanti setelah memberikan ACC atau persetujuan, kemudian kita melibatkan kepala sekolah untuk memberikan pengesahan mulai dari RPP, mulai dari perangkat pembelajaran yang lain itu dikesahkan dulu oleh kepala sekolah. Demikian. Di sisi lain ketika kita nanti di kelas pasti kita butuh bantuan juga dari petugas bengkel yang nanti akan melayani perlengkapan bengkel atau perlengkapan praktek yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ya Pak Juwaini sudah sangat jelas sekali materi, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian apa yang akan disiapkan, strategi, kemudian siapa yang akan dilibatkan. Nah, saya rasa percakapan pra-observasi kita cukup ya Pak Ju. Mudah-mudahan besok tahap observasinya lancar, diberi kemudahan. Kita ketemu lagi besok hari Jumat ya Pak Juwaini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Sebelumnya hari ini kita lebih bersyukur dibanding hari yang kemarin, karena hari ini kalian sudah pada posisi dengan semangat yang lebih positif. Karena Anda sudah belajar dari pengalaman teman-teman kalian yang ternyata gagal bisa belajar di sana ini karena ketidakseriusan. Maka kalian adalah orang-orang terbaik yang dipilih untuk terus belajar sampai nanti cita-cita Anda berhasil di SMK Negeri 3 Masyarakat. Itu rasa syukur itu harus selalu ada. Siapakah hari ini yang tidak masuk? Cilu. Sakit ya, tidak masuk. Mudah-mudahan kita doakan semoga segera bisa bergabung. Baik, hari ini kita akan belajar tentang logika dasar. Logika dasar. Hal yang melatar belakangi dengan belajar logika dasar karena kita tahu perkembangan teknologi sudah semakin pesatnya, hampir kita tidak bisa mengikutinya. Tapi apa yang ada di balik itu semua
dari perkembangan teknologi itu adalah adanya teknologi yang mendasari, yaitu gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar itu menjadi hal yang sangat prinsip dan mendasar sekali dalam perkembangan teknologi. Jelaskan bagaimana kerja masing-masing gerbang dan satu gerbang, mulai dari namanya, simbolnya seperti apa, rangkaian dalamnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan membaca tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah sebuah tabel yang berisi tentang angka-angka yang nanti akan menjelaskan bagaimana kerja daripada gerbang-gerbang tersebut. Karena setiap gerbang dengan adanya input 2 di kakinya, itu nanti setiap gerbang akan berbeda. Setiap jenis karakteristik daripada gerbang logika akan berbeda. Misalkan gerbang N akan berbeda kondisinya dengan gerbang NOT. Demikian dan seterusnya, itu setiap gerbang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kerja yang berbeda-beda, sehingga sebuah chip IC itu bisa dimungkinkan memiliki salah satu atau salah beberapa dari beberapa karakteristik gerbang yang berbeda, bisa tersusun jadi satu atau hanya tunggal satu IC berisi satu gerbang saja. Namun faktanya sekarang karena kecanggihan teknologi, maka tiap chip IC itu berisi beberapa gerbang yang beragam, sehingga memiliki ketugasan yang lebih kompleks dalam satu buah IC tersebut. Inilah yang nantinya akan memberikan jawaban kepada kita bahwa perkembangan teknologi yang ada sekarang ini dimotori oleh kerja IC yang dari waktu ke waktu semakin canggih, karena di dalamnya terdapat gerbang-gerbang yang kompleks. Demikian, semoga para peserta didik bisa paham secara komprehensif apa yang ada di dalam sebuah chip IC. Tak ada lain adalah gerbang-gerbang logika dasar yang ada di dalamnya, dan gerbang-gerbang logika turunan atau gabungan daripada gerbang-gerbang yang ada di IC tersebut. Semoga cukup jelas. Sebelum kita melangkah ke penugasan pada lembar LKPD dan lembar LKPD untuk diskusi, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah dijelaskan? Apabila tidak ada, maka nanti para siswa sekalian akan lebih memperdalam, mengeksplorasi mengenai materi yang sudah kita pelajari ini. Menjelaskan bagaimana kerja masing-masing gerbang. Setiap kelompok memiliki satu tugas untuk membuat presentasi tentang satu gerbang, mulai dari namanya, simbolnya seperti apa, rangkaian dalamnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan membaca tabel kebenaran. Setelah diskusi, Anda nanti akan juga menyimpulkan di dalam presentasi, menyimpulkan hasil diskusi Anda. Masing-masing gerbang itu berfungsi untuk apa, realisasinya nanti di lapangan seperti apa, gitu ya, dan simbolnya seperti apa, sehingga nanti tiap kelompok bisa mempresentasikan satu anak satu gerbang itu. Ini gerbang N, ini gerbang N. Oke, silakan untuk berdiskusi. Kita berikan waktu 15 menit, kemudian nanti mempresentasikan ke kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 6 akan menjelaskan gerbang logika NOT sama akan dijelaskan oleh teman saya Mas Dimas. Macam-macam gerbang logika dasar. Yang pertama ada N, yang kedua ada O, yang ketiga ada NOT. Yang terusnya ada turunannya, ada N, ada NOT dan O. Oke, selanjutnya di rangkaian dalamnya dari gerbang logika NOT akan dijelaskan teman saya Mas Rizal. Adalah rangkaian logika ini adalah simbol dari Perhatikan yang lain. ini adalah tabel kebenaran. Untuk cara kerjanya, jika switch 1 tidak dihidupkan maka arus listrik akan menghidupkan lampu dan menghasilkan output 1. Jika switch 1 dihidupkan maka akan menghasilkan switch output 0 dan arus listrik akan mencari titik terdekat untuk mengaliri listrik dan kembali ke baterai. Jika switch 1 dimatikan akan menghasilkan output 1. Jika switch 1 dihidupkan akan menghasilkan output 0. Kesimpulannya adalah aliran listrik akan mencari jalan yang terdekat dan terdekat. Simbol dari Simbolnya adalah di 3 delta. apa? Simbol apa ini? Simbol dari 3 NOT. Sekian dari kelompok saya dan dari kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang gerbang logika dasar dengan simbol gerbang NET. Gerbang logika dasar akan dijelaskan oleh Mbak Marian. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam gerbang logika dasar. Yang pertama ada O, dan yang berikutnya adalah NET, dan juga XOR. Baut dari NET contoh bentuk reaksi dapat dilihat satu terdekat dan juga dua juga terdekat. Maka on akan menyala. Saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran. Pada input diberi dengan A dan B. Pada output diberi dengan simbol I. Jika simbol A diberi tegangan 0 dan B diberi tegangan 0, maka dia akan menghasilkan 1. Jika simbol A diberi tegangan 0 dan simbol B juga diberi tegangan 1, maka output akan menghasilkan 1. Jika simbol A diberi tegangan 1 dan simbol B diberi tegangan 0, maka dia akan menghasilkan tegangan 1. Jika simbol A diberi tegangan 1 dan simbol B diberi tegangan 1, maka output akan menghasilkan 0. Kesimpulannya, simbol NET berbentuk melengkung pada bagian depan terdapat seperti cincin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan materi tentang gerbang logika
Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang beban logika dasar. Yang pertama ada beban logika N, dan yang kedua akan beban logika OR, yang ketiga beban logika NOT, keempat beban logika NAT, kelima ada beban logika Ya, sama tangannya, public speaking. Ya. beban logika XOR. Ya. Public speakingnya. Yang kedua beban OR. Harapan kita nanti ada lebih gampang untuk akses di industri. Kemudian tadi kognitif itu bagus, tapi harus diikuti dengan public speakingnya, gestur, artikulasi, kemudian termasuk MCU. Nah, MCU itu medical check up. Jadi Anda harus siap. Nanti akan kita coba kalau besok MCU, karena biasanya grogi juga, drop kadang-kadang. Siapapun kalau kita biasanya agak drop. Ini disiapkan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Jenny untuk pemberian anak. Kita bersama-sama kita akan insya Allah bisa. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tibalah saatnya kita masuk pada closing statement dan penutup pada pembelajaran hari ini yang menjadi pesan Bapak. Maka para siswa sebaiknya untuk terus belajar tentang elektronika, apalagi elektronika dasar, terutama pada bidang IC dan gerbang logika. Kalian harus lebih menguasai supaya nanti ketika kalian tes di perusahaan ditanya tentang beberapa hal yang terkait dengan IC, maka keilmuan yang Anda miliki akan menjadi pertimbangan untuk perusahaan menerima Anda sebagai tenaga kerja. Tes perusahaan. Semoga kalian semuanya menjadi orang-orang yang sukses, dan mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Juweni. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oke. Hari ini sudah tidak ada pelajaran lagi ya Pak di sekolah kita hari ini? Alhamdulillah ini sudah semester Iya. dan para siswa sudah memasuki penilaian akhir semester. Iya, iya. Tinggal kurang beberapa hari lagi. Kemudian nanti kita mulai koreksi dan akhirnya rapot jadi Iya. dibagikan ke siswa. Iya Pak, terkait dengan observasi yang sudah kita laksanakan pada beberapa hari yang lalu, ini ada tindak lanjutnya, yaitu tahap pasca observasi. Jadi kita sekarang ini berada pada tahap pasca observasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal kemarin bahwa supervisi akademik itu tahapannya ada pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca. Sekarang ini kita berada di tahap yang pasca itu. Setelah ini nanti kita tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan juga refleksi dari Pak Juweni tentang apa yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Jadi nanti mungkin saya banyak menanyakan beberapa hal gitu ya Pak Juweni. Buat apa-apa gitu. Ya, oke. Untuk yang pertama sekali ingin saya tanyakan, saya itu penasaran perasaan Pak Juweni setelah melaksanakan pembelajaran, kemudian kami berada di kelas untuk mengobservasi, itu perasaannya seperti apa Pak? Perasaan saya justru malah senang, bahagia karena ada asesor yang bisa mendampingi saya. Jadi, dengan hadirnya asesor bagi saya ini sebuah pengalaman satu. Yang kedua sangat senang karena
saya bisa dipantau belajar saya atau belajar mengajar saya, PPM saya itu ada kelebihannya atau ada kekurangannya yang nuansa kelebihan itu bagi saya tentu terus saya pertahankan dan saya tingkatkan. Jadi intinya sementara untuk yang kekurangan pasti ini hikmah buat saya. Kalau mengajar itu tak ada yang sempurna. Itu dari kekurangan itu ingin saya tingkatkan lagi di kedepannya supaya menjadi lebih baik. Ya, oke Pak Juweni. Jadi intinya justru senang ya kalau sering-sering diadakan observasi di kelas. Tapi sebenarnya saya bukan supervisor loh Pak, hanya sekedar teman sejawat yang ingin melihat pembelajaran di kelasnya sesama Bapak Ibu guru di sekolah kita, supaya nanti kita sama-sama bisa belajar mencari mana yang terbaik dan mana yang sekiranya perlu kita tinggalkan dalam pembelajaran kita di kelas, mengikuti perkembangan zaman itu Pak. Oke. Ya, kemudian Pak bisa diceritakan sedikit ya, diingat-ingat kembali kemarin pada waktu proses pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Juweni, strategi-strateginya terutama, dan apakah semua itu sudah terlaksana semua seperti yang kita rencanakan pada percakapan pra-observasi tersebut atau seperti apa ya Pak? Ya, dijelaskan ya sedikit saja mungkin. Ya, strategi pembelajaran yang kita terapkan ada yang sudah terlaksana dan ada yang belum terlaksana. Namun perlu saya jelaskan strategi yang kita laksanakan karena setiap guru harus punya manajemen, punya persiapan dalam mengajar terlebih dahulu ya. Dalam perencanaan pasti seorang guru harus memiliki perangkat-perangkat pembelajaran, menyusun perangkat-perangkat pembelajaran sehingga memiliki capaian pembelajaran, kemudian alur pembelajarannya seperti apa. Di sana ada ATP, kemudian juga nanti dalam prosesnya dalam ATP itu ada unsur-unsur yang selalu kita ingat ketika kita masuk ke dalam kelas. Tentu pertama kita berdoa dulu, kemudian guru juga tidak langsung ke materi tapi harus persepsi dulu. Jadi anak-anak kita bawa ke cerita-cerita yang bisa membuat mereka menarik dan fokus, kemudian kita baru masuk materi. Nah, kemudian ketika sudah masuk materi, seorang guru harus bisa juga menyampaikan materi yang urut gitu, yang dari ringan dan kemudian berat gitu ya. Selanjutnya dalam pelaksanaannya itu strategi pembelajaran kita ketika sudah menerangkan panjang lebar, kemudian anak-anak juga kita ajak untuk berdiskusi. Nah, diskusi adalah forum di mana para peserta didik akan menikmati belajarnya. Nah, ketika diskusi di situ seorang anak atau siswa bisa berkolaborasi, satu berkolaborasi dengan teman satu grupnya, satu kelompoknya. Kemudian kita ketika presentasi seorang siswa itu bisa berkolaborasi dengan satu kelas gitu. Disitulah makna dari diskusi itu bisa membuat kegiatan belajar menjadi tidak ngatur, tidak jenuh. Itu yang saya lakukan dalam strategi belajar. Dan kemudian di situ juga ada LKPD yang harus dikerjakan. LKPD tidak kita mendadak bikinnya, tetapi sudah kita siapkan sebelumnya dalam perangkat pembelajaran itu ada LKPD. Sehingga nanti ketika diskusi lembar-lembar LKPD itu dan bisa bagikan ke mereka. Nah, kemudian di diskusi juga seorang guru kan biasanya membantu juga untuk menyimpulkan dari hasil diskusi tiap kelompok. Kita juga guru
siswa ini berkolaborasi juga untuk menentukan hasil kesimpulan dari diskusi. Saya kira itu. Kemudian kalau ada kesempatan yang lain itu kita bisa juga praktek. Ya. Jadi semua strategi yang direncanakan pada pra-observasi kemarin itu terlaksana semua ya Pak? Iya, insya Allah terlaksana semua, terutama untuk praktek yang rangkaian sederhana. Kalau yang rangkaian kompleks itu belum kita bisa lakukan. Oh iya, karena waktu atau bagaimana? Tapi ada di RPP ya Pak? Iya, ada. Ada di RPP tapi belum sempat terlaksana. Belum terlaksana untuk capaian pembelajaran yang untuk rangkaian yang lebih kompleks. Kemarin kita baru rangkaian yang sederhana. Oh iya. Ya. Nah, dari strategi yang sudah dilakukan oleh Pak Joeni tersebut, yang kalau menurut saya itu sudah sangat luar biasa sekali, ya, detail, urut, kemudian mampu untuk membuat siswa itu jadi lebih memahami materi, begitu. Nah, kira-kira apakah dari strategi-strategi tersebut kemudian berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran, Pak? Bagaimana menurut Pak Joeni? Apakah tujuan pembelajarannya pada akhirnya benar-benar tercapai secara maksimal, gitu? Atau bagaimana? Memang tujuan pembelajaran yang dicapai di sini memang agak banyak pada tema ini. Tapi ketika memberikan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang paling basic, paling dasar sudah dipahami, insya Allah untuk tujuan pembelajaran pada rangkaian-rangkaian yang lebih kompleks bisa dicapai. Jadi memang itu tahapan tidak langsung ya, tidak semuanya harus tercapai gitu. Sehingga di sini bisa saya simpulkan untuk tujuan pembelajaran yang sederhana sudah tercapai, rangkaian sederhana sudah tercapai, sedangkan untuk yang belum tercapai adalah penerapan rangkaian-rangkaian untuk gerbang yang lebih kompleks. Oh, yang lebih kompleks, belum tercapai. Ya. Oke Pak. Kemudian dari strategi-strategi yang sudah dilaksanakan, yang menurut Bapak itu adalah merupakan praktik yang sudah baik dan akan terus dipertahankan, itu yang strategi yang mana Pak? Yang akan dipertahankan untuk selanjutnya di pembelajaran-pembelajaran yang lain nanti, di kelas lain, di tingkat kelas yang lain, mungkin tidak hanya di kelas 2 tapi di kelas 3 juga di kelas 1. Oke, untuk praktek mengajar yang bisa dipertahankan itu yang dianggap baik, yang menghasilkan, yang di situ ada melibatkan sisi emosional para siswa, satu dengan lainnya bisa berkolaborasi dan sebagainya, adalah cara kita dengan anak-anak berdiskusi di depan kelas. Jadi berdiskusi, disitulah nanti akan anak-anak lebih mempersiapkan diri, belajar mandiri untuk mempersiapkan kelompoknya, menyampaikan materi A, materi B itu mereka udah belajar di situ, menyampaikan, belajar menyampaikan. Otomatis nanti akan lebih kuat pemahamannya ketika mereka belajar bersama. Kemudian di situ juga ada titik di mana anak-anak tidak jenuh, karena di sini persoalan pembelajaran yang sangat menguras konsentrasi adalah ketika anak jenuh dan mengantuk. Nah, di sini dengan diskusi akan hilang gitu. Jadi anak-anak akan terbangun rasa empatinya antara siswa satu dengan lainnya. Kemudian siswa juga akan bersosialisasi, mungkin bisa dengan bercanda dengan cara mereka. Dan kita terus guru selalu bercanda, tapi mereka pun bisa punya arena bercanda cara mereka. Jadi mereka itu senang di kelas itu ya Pak, maksudnya. Kita membangun kelas supaya tetap situasinya menyenangkan, kondusif untuk belajar, nyaman. Iya. Itu tadi, jadi keunggulannya adalah yang praktik baik yang dilaksanakan terus menerus dan akan ditingkatkan adalah
yang itu tadi ya Pak, tentang bagaimana cara supaya anak itu emosinya lebih di kelas itu lebih terkondisikan supaya siap untuk belajar gitu ya, ya senang, ya nyaman, ya mampu berdiskusi seperti itu. Betul. Ya. Sisi lain dari diskusi itu, seorang anak itu juga nanti dituntut untuk bisa public speaking. Jadi mereka ketika menyampaikan materinya tidak hanya melulu dengan kalimat yang datar, tapi dia harus bisa menyampaikan ke publik, ya, ke peserta diskusi itu dengan cara yang baik. Karena nanti kunci dari keberhasilan peserta BD untuk bisa masuk dunia kerja, salah satunya kemampuan public speaking, berkomunikasi yang bagus. Sehingga diskusi adalah bagian dari pembelajaran arah itu. Oh iya, oke, iya Pak, luar biasa sekali. Nah kemudian kira-kira yang itu tadi kan yang ingin dipertahankan merupakan praktik baik dan berdampak positif pada anak. Nah sekarang kita beralih ke hal yang kita anggap mungkin kurang efektif kita lakukan tadi di pembelajaran itu apa? Waktu observasi kemarin, ya yang mungkin kurang efektif dan ini nanti harus diperbaiki. Iya. Yang saya rasa kurang efektif ketika kita terlalu lama untuk menerangkan materi pada siswa. Jadi kita menerangkan materi pada siswa itu harus yang simple, tapi dia atau para peserta didik juga akan merasa tertarik gitu. Jadi tidak perlu yang berat, tapi disampaikan dengan simple. Nah kemarin yang masih kita rasakan, materi yang disampaikan ini terlalu berat bagi anak-anak, sehingga ketika disampaikan agak lama anak-anak menjadi bosan. Anak-anak kurang termotivasi. Ya. Nah Pak, untuk hal-hal yang masih kurang efektif tersebut, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk strateginya supaya menjadi lebih efektif dilakukan di kelas? Tadi kan yang tidak efektif adalah atau yang kurang bagus menurut Pak Juwaini adalah tentang cara menyampaikan materi yang kurang simpel itu kan ya Pak ya. Jadi bagaimana cara membuatnya supaya lebih simpel, menarik, dan anak-anak menjadi termotivasi untuk belajar itu dengan cara bagaimana nanti Pak Juwaini untuk meningkatkan hal tersebut? Maka untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih menarik, simpel dan praktis, maka kita juga harus mampu menyiapkan video-video pembelajaran yang praktis. Jadi seorang guru tidak boleh hanya menerangkan tanpa berhenti, tapi kita harus bisa juga materi-materi itu yang ada di PowerPoint bisa kita linkkan dengan video yang ada di YouTube. Video yang ada di YouTube yang sudah kita siapkan juga ketika kita menjelaskan pada para siswa. Sehingga anak-anak tidak hanya terfokus pada guru, tapi dia juga terfokus juga pada video yang nanti akan ditayangkan. Jadi anak-anak sudah kita siapkan video-video itu. Oke Pak. Kemudian kira-kira perbaikan itu akan mulai dilaksanakan kapan? Mungkin dalam waktu dekat ini, minggu depan, atau semester depan, atau kapan ini kira-kira akan segera di aksi nyatanya untuk perbaikan ini kapan? Saya kira untuk perbaikan yang sifatnya bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Kalau kaitannya dengan perbaikan kompetensi yang belum tercapai, kita segerakan untuk perbaikannya. Misalkan sebelum UTS atau sebelum UAS, nilai-nilai itu harus bisa tiap-tiap kompetensi yang harus dicapai itu kalau bisa sudah tercapai. Tidak hanya satu kelas, tapi per individu harus tercapai.
Itu untuk perbaikan. Iya. Oke Pak. Kemudian jika semua strategi baru untuk meningkatkan hal yang kurang efektif tadi sudah dilaksanakan, kemudian sudah dilakukan perbaikan-perbaikan, nanti tolak ukurnya keberhasilan dari perbaikan-perbaikan itu apa kira-kira? Ya, nanti kalau ukur keberhasilan anak-anak itu setelah paham tentang teori dasar atau gerbang dasar, kemudian mereka nanti akan mampu menyebutkan jenis-jenis gerbang dan rangkaian secara kompleks. Jadi sebuah rangkaian elektronika itu nanti bisa disambung, dirangkai dengan gerbang-gerbang rangkaian yang kompleks, tidak hanya satu jenis, tapi dari gerbang A, gerbang B, gerbang C itu bisa digabung dalam satu rangkaian. Anak-anak bisa paham ternyata ini komponen ini merupakan penggabungan dari beberapa gerbang. Itu nanti capaiannya sampai kompleks seperti itu. Ini tolak ukur keberhasilan yang nanti akan dicapai di KD ini atau di materi ini. Dan harapannya kalau keberhasilan itu ya seluruh siswa di akhir pembelajaran nilainya tuntas. Kemudian kalau zaman dulu ada KKM, ini nilainya juga sesuai. Ya, sudah memenuhi standar yang ditetapkan itu ya, batas minimal. Ya. Kemudian nanti dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan itu tentunya akan membutuhkan teman untuk berkolaborasi ya Pak. Siapa yang akan dilibatkan nanti dalam pelaksanaan perbaikan-perbaikan tersebut? Oke, untuk pelaksanaan perbaikan nanti tentu siswa sendiri yang kita libatkan juga. Ya. Kan mungkin juga kita perlu lakukan siswa yang sudah berprestasi atau nilainya bagus bisa juga membantu penguatan materi kepada siswa yang masih lemah. Artinya dari teman sebaya juga akan ada upaya ya, untuk membantu dalam proses perbaikan ini. Kemudian juga nanti dalam kegiatan pembelajaran kita juga butuh pelayanan dari pelayan alat benda untuk ada turunan itu kita libatkan juga, dan seluruh rekan atau rekan kerja yang bisa kita juga butuhkan ya, mungkin bisa membantu untuk membantu dalam keberhasilan ini. Ya. Oke, Pak Juweni, kalau saya mengamati pembelajaran baik di kelas maupun saya tayangkan ulang videonya, kemudian diamati, itu memang pembelajaran yang Pak Juweni sudah lakukan itu menurut saya pribadi sudah sangat detail langkah-langkahnya, urut mulai dari kegiatan awal, sudah ada persepsi, kemudian mengkaitkan materi dengan manfaatnya apa untuk kehidupan sehari-hari siswa murid begitu. Kemudian juga yang saya lihat memang sudah bagus sekali itu adalah sistem diskusi yang dilaksanakan di kelas Pak Juweni. Di situ dari diskusi tersebut memang ada keunggulannya, kalau menurut kami pribadi begitu. Keunggulannya adalah bahwa dengan diskusi itu nanti siswa menjadi belajar tentang kompetensi sosial emosional, karena sekarang ini kan yang perlu kita kembangkan itu tidak hanya kemampuan menguasai materi pelajaran, tapi kemampuan sosial emosional mereka yang lebih berpengaruh nanti pada saat mereka di dunia kerja. Ya, seperti itu. Seperti kalau misalnya di diskusi itu kan anak jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Juweni tadi, kemudian jadi belajar berrelasi, belajar berkomunikasi, kemudian kerjasama dengan orang lain. Nah, itu kalau menurut yang sudah kami pelajari itu adalah termasuk pembelajaran kompetensi sosial emosional, dan memang harus terintegrasi dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas begitu Pak. Ya. Jadi memang sudah sangat baik sekali. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi itu juga saya lihat di kelas Bapak itu
sudah mulai diterapkan, yaitu dengan adanya penyampaian materi yang tadi tidak hanya dengan satu macam, tapi sudah divariasikan, yang ada dengan bentuk video, ya, kemudian juga artikel, maksudnya artikel itu ya bentuknya tertulis, mungkin handout ulungan untuk anak itu bisa di, PowerPoint. iya, PowerPoint dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya rasa mungkin percakapan kita pada tahap pasca observasi ini sudah cukup ya Pak. Kemudian saran itu nanti Bapak bisa lebih mengajak teman-teman sejawat untuk diajak berkolaborasi bagaimana supaya pembelajaran yang Pak Juweni sudah lakukan dengan baik ini bisa kemudian menginspirasi temannya untuk juga mengikuti pembelajaran yang sudah Pak Juweni lakukan. Oke, saya rasa itu saja. Atau masih ada yang ingin disampaikan Pak? Perlu kita Iya. setiap melakukan sesi pembelajaran itu selalu melakukan perbaikan dan dari waktu ke waktu. Ya. Tidak jadi perubahan yang kita lakukan dalam pembelajaran itu dari waktu ke waktu tidak mundur Iya. kualitasnya, Iya. tapi menjadi lebih maju. Oke. Itu ditentukan nanti oleh bagaimana cara kita memberikan media pembelajaran yang menarik Iya. intinya. Karena media pembelajaran ini dari waktu ke waktu akan muncul media-media pembelajaran yang dari waktu ke waktu semakin diperbaiki. Iya. Jangan sampai media Mengikuti perkembangan. pembelajaran yang sudah kuno yang agak bertele-tele justru kita pakai, kita tayangkan lagi. Iya. Bagaimana setiap waktu guru melakukan pengembangan dirinya di situ. Oke. Ya, Jadi termasuk saya termasuk guru yang setiap waktu melakukan pengembangan diri untuk media pembelajaran. iya, oke. Luar biasa. Sisi lain satu untuk peningkatan metode pembelajaran di kelas. Iya. Sisi kedua barangkali karya-karya yang pernah saya buat Iya. kemudian nanti bisa dinilaikan kemudian. Iya Pak. Oke. Untuk ini ya kemajuan karir kita. Kemajuan karir kita. Oke, ya. Oke Pak Juweni, semangat untuk mengembangkan dan meningkatkan hal-hal baik, praktik baik yang sudah dilakukan, ditingkatkan. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada